Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Nurul Aini dengan NIM 210603110005. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah asam dan basa. Sejarah asam dan basa ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu pada zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Yang pertama yaitu zaman kuno. Para ilmuwan terdahulu dalam mengungkapkan rahasia alam itu dengan mencicipi sesuatu kemudian mengkategorikannya sebagai rasa asam, pahit, asin, manis, ataupun lain-lain. Hal-hal yang terasa asam akan muncul kata asam, dan asam itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oxen, yang kemudian bermutasi menjadi kata kerja Latin acer yang berarti membuat asam. Nah, contoh dari asam itu ada cuka apel, lemon, anggur, dan kalau misalkan contoh dari basa itu ada baking soda, sabun, dan juga pembersih kaca. Ya, pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir Ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Nah, pada zaman kuno juga, hal-hal yang berasa pahit akan memunculkan kata basa. Dan kata basa ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa istilah awalnya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air kapur atau CaOH2 dan menghasilkan NaOH dan KOH. Dan dua basa itulah yang paling klasik digunakan untuk pembuatan sabun. Ya, apakah asam itu licin? Seperti yang kita tahu bahwa licin adalah sifat dari basa. Tetapi ternyata pada zaman dahulu ditemukan bahwa ada rasa asam yang memiliki tekstur yang licin seperti sifat basa, dan itu terdapat dalam yogurt. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada abad ke-13 ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Ahli kimia pada abad pertengahan menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Kemudian mereka menemukan bahwa asam dan basa ternyata berlawanan satu sama lain, dan kekuatan asam dari asam akan berkurang saat ditambahkan alkali. Kemudian Robert Boyle juga menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali tersebut. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator-indikator alami atau bahan alam yang dapat mengalami perubahan dalam larutan asam atau basa. Contoh-contohnya yaitu ada bunga mawar, kembang sepatu, umbi, kulit buah atau sebagai contoh kulit manggis, kemudian daun-daun yang berwarna, dan kunyit. Pada abad ke-18 ini terdapat 6 penemu atau ahli kimia yang kemudian mengembangkan lagi teori asam dan basa dari sebelumnya. Yang pertama ada Lavoisier. Pada abad ke-18, Anthony Laurent Lavoisier biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris, seperti mempertunjukkan drama atau teater yang berisi tentang kimia. Pada tahun 1776 menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itu menyebut oksigene atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Nah, dulu oksigen ini berasal dari bahasa Yunani oksis untuk asam dan gen untuk lahir. Selanjutnya yaitu Davy dan Priestley. Ilmuwan Inggris Humphrey Davy menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan eksperimen sendiri. Kemudian
beliau melanjutkan penyelidikannya pada tahun 1810 dan menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya pada HCl. Dan Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Nah, pada sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley pun juga membuat penemuan yang sama juga. Ya, selanjutnya yaitu ada Liebig. Menurut Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia yang berasal dari Jerman dan pendiri agrokimia, beliau memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Kemudian menurut Arrhenius, August Arrhenius adalah seorang jenius yang disalahpahami jauh di depan zamannya. Memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884 melakukan kesalahan yang besar hingga dicemooh bertahun-tahun. Kemudian pada tahun 1903 beliau memperlihatkan bukti yang benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen. Kation itu bermuatan positif, disebut juga dengan proton atau H+. Nah, seperti contoh, HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Dan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil OH-. Contohnya, NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, OH-nya ini adalah basa, dan di sini H+ ini, H+ pada HCl itu adalah asam. Asam dan basa bereaksi dalam netralisasi dan membentuk air. Kemudian selanjutnya yaitu ada Brønsted dan Lowry. Rekan Denmark Johannes Nicolaus Brønsted dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry terinspirasi oleh karya dari Arrhenius, memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa, dan kemudian mereka sadari di model Arrhenius itu tidak ada. Berikut adalah contoh dari teori Brønsted-Lowry, di mana pada teori ini yaitu terjadi reaksi antara asam dan juga basa. Kemudian di sini juga kita disuruh menunjukkan yang manakah yang termasuk asam dan manakah yang termasuk basa. Oke, kita lihat di sini ada HCl plus H2O. Pada HCl terurai menjadi H+ dan juga Cl-. Jadi HCl menghasilkan Cl-, di mana pada reaktan tertulis HCl dan pada produk tertulis Cl-. Pada HCl ini berarti melepaskan H+ kan. Nah, kemudian siapakah yang menerima H+ tersebut? Ternyata yang menerima H+ tersebut yaitu H2O. Nah, H2O berikatan dengan H+ menghasilkan H3OH, di mana pada reaktan tertulis H2O dan pada produk tertulis H3O+. Nah, jadi HCl itu adalah asam, H2O adalah basa, Cl- adalah basa konjugasinya, H3O+ adalah asam konjugasinya. Dan HCl berhubungan dengan Cl- atau basa konjugasi, dan H2O di sini basa berikatan dengan asam konjugasi atau H3O+. Kemudian pada zaman modern, menurut Gilbert Newton Lewis,
Asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.